Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Rahma, NIM 18070160006. Kembali lagi dalam mata kuliah pendidikan orang dewasa. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai konsep kedewasaan menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, apa sih kedewasaan itu? Nah, kedewasaan secara etimologi berarti matang dan sempurna secara akal. Dewasa merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam hidup setiap manusia. Karena seiring berjalannya waktu, seseorang akan menjadi dewasa. Proses pendewasaan tidak hanya terjadi pada fisik seseorang, tetapi juga pada psikis dan sosialnya. Nah, namun tidak semua orang akan mengalami pendewasaan tersebut secara bersamaan. Maka dari itu ada beberapa orang yang umurnya masih belia atau muda, namun beliau dewasa secara pemikiran. Dan ada juga orang yang sudah berumur namun pikirannya masih kekanak-kanakan. Adapun dalam perspektif Islam, dewasa bagi laki-laki berarti sudah pernah mengalami mimpi basah, dan dewasa bagi perempuan ketika sudah mengalami haid. Nah, kedewasaan menurut perspektif Al-Quran salah satunya terdapat di dalam surat An-Nur ayat 59 yang mengatakan bahwa seseorang yang telah dewasa berarti pikirannya telah mampu untuk mempertimbangkan antara yang baik dan yang buruk, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 59 berikut ini yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha atfalu minkumul huluma falyastadhinu kamasta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka minta izin, seperti orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, berdasarkan ayat tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seseorang yang sudah dewasa hendaknya meminta izin entah kepada orang tuanya atau kepada Tuhannya ketika ingin mengambil suatu keputusan di dalam hidupnya. Tujuannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan anak-anak yang sudah balik tentunya punya kesadaran penuh akan dirinya sendiri, sehingga anak-anak yang sudah balik atau dewasa diberi beban tanggung jawab agama dan sosial. Sesudah anak itu balik, maka sempurnalah keahliannya. Kemudian ia akan mampu menanggung kewajiban dan akan mempunyai hak yang sempurna juga. Selanjutnya, perspektif kedewasaan menurut perspektif Al-Quran ada juga di dalam surat Al-Furqan ayat 54 mengatakan bahwa seseorang yang telah dewasa diharuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan agar menghasilkan keturunan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia dijadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Nah, selanjutnya konsep kedewasaan menurut perspektif hadis. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Hadis ini mengatakan apabila seseorang yang telah mampu dan memiliki keinginan untuk menikah, maka sebaiknya disegerakan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang dapat menyempurnakan ibadah mereka. Nah, seruan dari Rasulullah SAW ini ditujukan kepada pemuda karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kuat dugaan kecintaannya kepada kaum wanita. Barang siapa di antara kamu yang mampu jima, di samping mampu biaya pernikahan, maka hendaklah dia kawin. Dan barang siapa yang belum mampu jima, di samping tidak mampu biaya pernikahan itu, maka hendaklah dia berpuasa agar dia dapat mengendalikan syahwatnya dan kejahatan nafsu birahinya sebagai penggebiria. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep kedewasaan menurut perspektif Al-Quran dan Hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.